bisa dikatakan ini kita bisa sampai jebol ini nanti kalau semua siswa-siswa juga orang tuanya suruh masuk nanti live streaming ya. Servernya nggak kuat ya Bu ya. Iya, artinya kalau kemarin terpantau oleh Pak Direktur itu per hari itu ada yang 40.000, ada yang 50.000. Sekarang ini Zoom KSKK sudah tembus 110.000. Nah, mudah-mudahan hari ini sampai nanti 3 hari ke depan kita bisa tembus lagi melebihi dari yang kemarin. Syukur-syukur Amin ya Allah, amin ya Allah. sampai 300.000 ya. Amin ya Allah, amin. Bahwa ini kita kompak ya Bu Yayu ya. Bismillah. Insya Allah, insya Allah. Baik, nah ini teman-teman semua, ini ada sedikit tampilan ya. Nah inilah buku panduan, nanti panduan pengembangan implementasi kurikulum merdeka di RA. Nah teman-teman nanti bisa diunduh di laman kita sikurma.kemenak.go.id. Nah jadi yang di sini apa aja sih yang sebenarnya yang bisa diunduh? Banyak, ada tuh 2, 4, 6, 7. Yang pertama, panduan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Yang kedua, panduan pengembangan kurikulum operasional madrasah. Yang ketiga, panduan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang kelima, ini panduan pengembangan implementasi kurikulum merdeka di Raudatul Atfal. Dan ketujuh, contoh TP, ATP, dan modul ajar PAI dan bahasa Arab. Dan yang ke-8 ini, 2, 4, 6, yang ke-7, contoh modul P5 dan PPRA, fase PIAUD RA. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen baca nih, tentang panduan IKM, sebenarnya panduan pengembangan panduan KOM pada madrasah itu juga ada tentang RA-nya. Tapi karena RA itu sangat unik ya, sangat unik, orang-orangnya juga unyu-unyu gitu. Kalau baca di banyak tempat kayaknya agak sulit. Jadi kita jadikan panduan pengembangan IKM di RA ini adalah semua yang ada tentang RA di panduan pengembangan KOM, panduan pembelajaran asesmen, dan panduan profil P5 dan PPRA itu dijadikan satu untuk lebih memudahkan teman-teman untuk membacanya. Jadi mohon nanti dibaca ya, dan juga di print. Jangan sampai nanti dalam PDF susah bacanya ya. Nah, nih sebelum kita mulai, saya akan informasikan dulu kepada semua jadwal kita. Nah, jadwal sosialisasi dan bimbingan KMRA ini berapa hari ya? Nah, alhamdulillah kita kebagian sama dengan kakak-kakak nih dari MI, MTSMA, kita kebagian 3 hari. Nah, hari ini sampai nanti jam 11 itu teman-teman bersama saya dan Bu Yayu Rahmawati MPD yang cantik ini. Ibu Yayu dari mana sih? Ibu Yayu dari RA, dari Medan, teman-teman. Nih, alhamdulillah nih. Jadi kita akan mengumpulkan semua RA-RA yang bisa berkontribusi bareng untuk sama-sama tampil ya. Nah, nanti saya akan membahas dengan Bu Yayu tentang kebijakan IKM pada RA sampai jam 11. Nah, nanti siang jam 1 sampai jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian Barat itu akan ada penjelasan mengenai menyusun KOM. Nah, menyusun KOM ini oleh Pak Amhal Kaifahmi SH MHUM MPD. Tuh gelarnya udah banyak nih. Pak Amhal ini adalah pengawas di Jawa Tengah yang akan didampingi moderatornya Bapak Dr. Juju Saifuddin MAG. Beliau salah satu peneliti dari BRIN yang juga salah satu pegiat RA ya. Nah, jadi ini kalau Dr. Juju Saifuddin lebih tenornya dipanggilnya Kang Saep. Nah, itu untuk hari pertama. Dan hari kedua, kita akan belajar mengenai pembelajaran yang termasuk di dalamnya ada CP, TP, ATP, modul ajar. Nah, ini yang akan dibawakan langsung oleh WI kita yang cantik. Nih, Wijaya Suara kita yang cantik, Ibu Dr. Amira Ambarwati MA. Yang akan didampingi oleh Ibu Dewi Sukma Muharrami MPD dari RA Jawa Barat. Lengkap ya. Jadi ada dari Medan, dari Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Semarang, dari Bandung ini ya. Dan akan dilanjutkan pada jam 13 sampai jam 16 itu oleh Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD yang beliau juga sebenarnya
menjabat sebagai Sekjen Ban PAUD ini ya. Dan akan didampingi oleh Ibu Nia Nur Hasanah SPDI dari RA Sukabumi. Nah, hari Rabu ini kita akan bicara tentang best practice P5 PPRA yang akan dipandu oleh narasumber kita Ibu Zatia Lesiani SPDI ini dari KBRA Istiqlal ya. Jadi nanti dari RA Istiqlal akan memandu untuk best practice P5 PPRA dan didampingi oleh Ibu Yuliatun SPD MSI. Wah, Bu Yuliatun siapa ini? Wah, ini guru RA teladan ini kemarin yang nomor 1 juara ya. Alhamdulillah Bu Yuliatun adalah guru terbaik yang kemarin ikut pada lomba guru tingkat nasional ya. Nah, ini dari Jawa Tengah. Nah, sesi siang teman-teman akan didampingi oleh tim kita yang luar biasa itu Bapak Arif Ridho dan kawan-kawan dari HD akan memandu bagaimana sih pendaftaran IKM melalui PEDUM, alias Pangkalan Data untuk Madrasah ya. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan mengenai jadwal sosialisasi dan BIMTEK IKM MRA kita. Baik, sebentar nih. Kayaknya. Nih, sekarang apa isi panduan pengembangan di IKM RA? Nih supaya teman-teman tahu nih semua. Ini isi panduan kita itu apa aja sih? Nah, jadi itu ada 4 bab dan 1 lampiran. Ya, nanti banyak lampiran. Jadi ada pendahuluan yang berisi dari standar kompetensi lulusan RA, standar isi, CP, P5 dan PPRA. Kemudian di bab 2-nya tentang bagaimana prinsip penyusunan proses penyusunan komponen evaluasi dan yang bab ketiga itu tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Di sana akan dibahas tentang prinsip pembelajaran dan asesmen, perencanaan pembelajaran di RA, asesmen di RA, refleksi dan tindak lanjut perencanaan pembelajaran dan asesmen, dan juga, bentar ya. Nah, ini ada di bab 4, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA. Nah, isinya ini adalah proyek P5 PPRA, pemetaan dimensi, nilai, tema, dan subtema dan alokasi waktu, komponen modul P5 dan PPRA, alur perencanaan pelaksanaan P5 dan PPRA pada RA, strategi merancang modul P5 dan PPRA, alur aktivitas dan asesmen, mengolah asesmen dan melaporkan hasil P5 dan PPRA, dan yang terakhir menyusun raport P5 dan PPRA. Dan teman-teman jangan khawatir, pada lampiran kami juga sertakan beberapa contoh, diantaranya contoh penyusunan CP, TP, dan ATP dari dalam elemen nilai agama dan budi pekerti dengan muatan PAI dan bahasa Arab sesuai kekhasan RA. Yang kedua, lampirannya contoh penyusunan indikator IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan TP dan ATP. Dan lampiran ketiga itu contoh modul ajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran di RA. Dan yang terakhir, ini ada contoh format laporan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk memahami tentang apa sih ini panduannya, nah ini ada nanti panduan ini adalah peta jalan nih. Ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana memahaminya? Yang pertama, langkah 1 memahami garis-garis besar kurikulum merdeka. Yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Dan yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini langkah-langkahnya nanti teman-teman bisa baca di dalam panduan. Yang ini juga akan saya share semua materi-materi kita, semua narasumber akan men-share materi-materinya untuk juga teman-teman pelajari. Baik, sebenarnya ini landasan hukum pelaksanaan IKM di RA apa sih? Nah, jadi landasan hukumnya itu ada 2. Yang pertama, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Yang kedua, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab kurikulum merdeka pada madrasah. Nah, ini saya buat ya. Ini pengembangan kurikulum merdeka di RA dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan yang pertama karakteristik RA ya. Jadi RA-nya nanti lihat nih karakteristik RA-nya seperti apa. Kemudian potensi daerahnya. Potensi daerahnya itu apakah daerah itu yang berpotensi maritim ataukah ada tentang hutan dan yang lain-lain. Kemudian kondisi anaknya juga, apakah ini anak di perkotaan, di pedesaan, ataukah nanti dilihat ya kondisi anak-anak yang dilakukan di kita. Dan yang terakhir melibatkan komite madrasah. Nah, ini ada karakteristik kekhasan dan ruh madrasah. Jadi ini jangan lupa, ini yang membedakan ya, yang membedakan kita supaya kita mempunyai ciri khas dan kekhasan dan ruh madrasah. Yang pertama itu perspektif ibadah berdimensi ukhrawi, kemudian hubungan guru anak diikat dengan mahabbah fillah, pandangan ainur rahman, hati nurani sebagai sasaran utama, dan akhlak di atas ilmu pengetahuan. Nah, ini untuk perhatian semua bagi semua warga RA dimanapun berada. Ini pelaksanaan IKM di RA itu pada tahun 2022 dan 2023 itu baru terbatas pada madrasah atau RA percontohan atau piloting. Terus bagaimana dong tahun ini? Nah, mulai tahun ajaran 2023 akan diterapkan di seluruh madrasah atau RA. Jadi siap-siap bagi RA yang setelah mengikuti ini segera nanti mendaftarkan diri untuk bisa sebagai RA yang mengikuti IKM ya di RA-nya masing-masing. Nah, IKM RA itu apa sih? Nah, IKM RA itu sebenarnya cuma 3 ini nih. IKM RA itu. Yang pertama ini kurikulum operasional madrasah atau KOM di Rodul Atfal. Yang kedua perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan profil pelajar rahmatan lil alamin atau PPRA. Jadi IKM-RA ini cuma 3 ini. Jadi nanti teman-teman akan lebih mempelajari ketiga hal tersebut di bawah ini. Nah, di sini juga ada kurikulum operasional atau KOM di Rodul Atfal ada 2 alur. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Amhal ya mengenai 2 alur ini. Ada alur proses penyusunan KOM bagi RA yang belum pernah menyusun kurikulum dan ada alur penyusunan KOM bagi RA yang sudah pernah menyusun kurikulum. Jadi ini saya hanya akan menampilkan inti-intinya saja. Mulai nanti siang semua teman-teman akan secara detail untuk belajar ini. Dan jangan lupa karena ini adalah link YouTube ya, bisa diulang berkali-kali. Jadi kalau sekiranya teman-teman merasa aduh, ini saya belum paham nih, diulang lagi aja semuanya ya supaya memahami. Nah, ini adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Dimulai dari memahami CP atau capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan merancang plan pembelajaran. Nah, ini nih ya, langkah-langkah penyusunannya. Nanti ini akan dipandu oleh Ibu WI kita nih, Ibu Dokter Amirah ya, nanti besok sesi pagi dari jam 8 sampai jam 12 selama 4 jam. Oke. Nah, ini bagaimana struktur pembelajaran di RA ini. Ini ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ya. Jadi teman-teman, struktur pembelajaran di RA ini bisa melakukan pembelajaran intrakurikuler itu dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam CP, sementara kokurikulernya adalah P5 dan PPRA. Nah, untuk proyeknya ini bisa ketentuan 1 sampai 2 proyek profil dengan tema berbeda dalam 1 tahun. Sementara ekstrakurikulernya, nah ini bisa dilakukan untuk menampung wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian anak secara optimal. Nah, ini bagaimana dengan landasan pengembangan IKM di IRA?
Nah, jadi landasan pengembangan IKM di RA itu ada 4. Ada standar kompetensi lulusan RA, ada standar isi, ada CP, dan tadi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini standar kompetensi lulusan RA itu apa? Nah, ini standar lulusan kompetensinya dirumuskan berdasarkan 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tingkat perkembangan anak, 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan 4. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, sementara standar kompetensi lulusan DRA itu merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STTPA yang selama ini sudah familiar ya dengan kita semua ya, STTPA ya. Nah, yang memuat profil peserta didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan peserta didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini. Nah, STTPA sendiri itu difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Nah, STTPA itu mengacu pada 2 peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan juga mengacu pada KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Nah, tadi itu. Sekarang mengenai standar isi. Nah, standar isinya itu ada beberapa hal yang meliputi Al-Quran, hadis, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam atau SKI, bahasa Arab, yang semuanya terintegrasi dalam kegiatan bermain secara menyenangkan dan bermakna. Nah, ini adalah beberapa aspek anak yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi capaian perkembangan. Nah, ini sebenarnya dalam STTPA ya, yang terdiri atas mengenal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. Yang kedua, mengenali identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia. Sebenarnya di sini juga nanti banyak butirnya nih di bawah-bawahnya ini. Penjelasannya nanti akan lebih rinci ada di dalam panduan ya. Nah, supaya teman-teman juga sambil baca ini, saya hanya mengambil intisarinya aja, biar teman-teman juga paham isinya ya. Nah, yang ketiga adalah mengenali emosi, mampu mengendalikan keinginannya sebagai sikap menghargai keinginan orang lain, dan mampu berinteraksi dengan teman sebaya. Mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, serta memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usahanya sendiri untuk menjadi lebih baik, dan memiliki keinginan untuk berusaha kembali ketika belum berhasil. Selanjutnya, ini yang kelima, memiliki daya imajinasi dan kreativitas melalui eksplorasi dan ekspresi pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk tindakan sederhana dan atau karya yang dapat dihasilkan melalui kemampuan kognitif, afektif, rasa seni, serta keterampilan motorik halus dan kasarnya. Yang keenam, mampu menyebutkan alasan, pilihan atau keputusannya, mampu memecahkan masalah sederhana, serta mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi atau situasi yang dipengaruhi oleh hukum alam. Nah, ini masih ada lagi mampu menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya, serta mampu menggunakan kemampuan bahasanya untuk bekerja sama. Memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tindakan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu.
dan juga memiliki kemampuan bersikap, berperilaku akhlak karimah yang moderat melalui keteladanan yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkup keluarga yang berdasar pada pemahaman ulama yang sahih dari Al-Quran dan hadis yang termanifestasikan pada akidah Islam sebagai dasar dorongan beramal, dengan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah yang mengambil pelajaran dari sejarah peradaban Islam sebagai inspirasi serta mampu mengenal bahasa Arab yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini teman-teman ya, apa sih nih yang tadi kan sudah 2 nih, ya kan? Ada materi sadar isi. Nah, yang ketiga adalah capaian pembelajaran atau CP. Nah, capaian pembelajaran di RA itu terdiri dari 5, yaitu rasionalisasi pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran, karakteristik pembelajaran, lingkup capaian pembelajaran, dan rumusan capaian pembelajaran di RA. Nah, ini lingkup CP. Lingkup CP di RA itu ada 3 ini. Jadi ini yang nanti yang teman-teman akan kembangkan, yaitu yang pertama, nilai agama dan budi pekerti, nilai jati diri, yang kedua jati diri, yang ketiga dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi untuk nilai agama dan budi pekerti sendiri, itu mencakup kemampuan dasar-dasar agama atau akidah akhlak Al-Quran dan Al-Hadis, ibadah, cerita Islami, serta pengenalan bahasa Arab secara sederhana. Jadi nanti nilai agama dan budi pekerti juga banyak ini nanti ya. Ada poin-poinnya yang bisa nanti teman-teman lihat di panduan dan dibaca. Ya, kemudian yang jati diri itu mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial, berlandaskan Pancasila yang rahmatan lil alamin serta memiliki kemandirian fisik. Dan yang terakhir, lingkup CP di RA yaitu dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni yang mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Nah, ini yang terakhir adalah mengenai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, nanti ini akan bisa dibahas ya oleh Bu Zatiah nanti secara rinci. Jadi profil pelajar Pancasila itu sendiri mulai dari berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak karim, berakhlak mulia. Sementara pelajar rahmatan lil alamin itu ada ta'adub, qudwah, muafanah, tasawuf, tawazun, i'tidal, usbiyah, syura, tasamuh, dan tatawur wa ibtikhar. Nah, nanti penjelasannya ada di dalam panduan. Mohon semua teman-teman nanti semua membaca. Nah, ini dari saya penjelasan singkat mengenai apa sih tentang kebijakan tentang implementasi kurikulum merdeka pada Raudatul Atfal tahun 2023. Oke, gitu ya teman-teman, Bu Yayu yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman semua, ini kita masih punya waktu yang lumayan panjang, masih 2 jam lagi. Kita bisa sama-sama nanti membahas bersama ya.